Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johandri dari kelas 643H07 dengan NIM 642314427 Prodi Manajemen. Biaya pengertian tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung pada prinsipnya terbatas pada tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada produksi atau pada barang yang dihasilkan. Sedangkan tenaga kerja tak langsung pengertiannya terbatas pada tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya. Anggaran upah tenaga kerja langsung ialah anggaran yang merencanakan secara lebih perinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja yang langsung selama periode yang akan datang. Di dalamnya meliputi rencana kepada para tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Yang di dalamnya meliputi rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan oleh para tenaga kerja langsung untuk menyelesaikan unit yang akan diproduksikan, tarif upah yang akan dibayarkan pada para tenaga kerja langsung, dan kapan waktunya para tenaga kerja langsung menjalankan kegiatan proses produksi yang masing-masing dikaitkan dengan jenis barang jadi yang akan dihasilkan serta tempat atau departemen di mana para tenaga kerja langsung tersebut akan bekerja dikaitkan pada biaya overhead pabrik. Pendekatan yang digunakan untuk membuat anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama adalah memperkirakan standar jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk setiap unit dan setiap produk. Kemudian memperkirakan tingkat upah rata-rata menurut Departemen Pusat Biaya atau Operasi dikalikan waktu standar per unit dari produk dengan rata-rata tingkat upah per jam. Menghasilkan biaya tenaga kerja langsung per unit keluaran untuk setiap Departemen Pusat Biaya atau Operasi menurut tingkat biaya tenaga kerja langsung per unit untuk memperoleh total biaya tenaga kerja langsung menurut produk. Memperkirakan rasio dari biaya tenaga kerja langsung untuk beberapa pengukuran dari keluaran yang dapat direncanakan secara realistis. Selanjutnya, membuat data personel menurut kebutuhan jumlah personel termasuk biaya untuk tenaga kerja langsung setiap usaha tanggung jawab. Studi kasus analisis anggaran biaya tenaga kerja langsung terhadap efisiensi biaya tenaga kerja langsung pada peta delta biaya engineering. Anggaran ialah rencana tertulis mengenai aktivitas suatu organisasi yang dinyatakan dalam suatu uang, namun sanggup juga dinyatakan dalam satu barang ataupun jasa. Anggaran digunakan untuk suatu aktivitas yang sudah direncanakan serta alat perbandingan dalam mengukur hasil penerapan kegiatan agar di kala proses berlangsung bisa terkendali dengan baik. Anggaran adalah sebuah rencana yang diperlukan untuk perusahaan sebagai pedoman kerja di waktu yang akan datang sebagai alat perkoordinasian kegiatan-kegiatan seluruh bagian perusahaan dan sebagai alat pengawasan terhadap realisasi dan rencana di waktu yang akan mendatang. Anggaran diduga sebagai suatu sistem tunggal yang mempunyai karakteristik sendiri sebab anggaran tersebut memiliki tujuan dan metode kerja sistem lain yang ada dalam setiap industri. Jadi, anggaran menjadi sesuatu acuan utama untuk perusahaan meningkatkan usahanya dengan merancang pengeluaran secara maksimal untuk mengetahui seberapa besar anggaran yang wajib dikeluarkan untuk pertumbuhan usahanya. Dan sebagai perencanaan yang baik pada waktu yang akan datang, suatu industri dinilai sukses tidaknya dilihat dari kemampuan manajemen dalam memandang peluang perusahaan. Sehingga tugas seorang manajer wajib menyusun terlebih dahulu anggaran biaya tenaga kerja yang berhubungan dengan pembuatan produksi. Di tahun 2020, anggaran jam kerjanya mencapai 2.080.000, jam kerja aktualnya 8.785, serta tarif upah per jamnya ada di angka 204.894. Kemudian selisihnya yaitu 1.373.818, 73.818.963. Kemudian baik kesimpulannya dari materi yang telah kita dari PT Jaya Engineering ini, yang pertama yaitu langkah-langkah penyusunan anggaran tenaga kerja langsung PT Delta Jaya Engineering sudah sesuai dengan kajian teori yang ada.
Baik, materi berikutnya yaitu hasil dari gambar tabel 4.6. Selisih tarif jam tenaga kerja langsung menunjukkan bahwa adanya selisih biaya yang telah ditetapkan oleh perusahaan dari selisih upah dan tenaga kerja yang mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 106.735. Yang kedua, PT Delta Jaya Engineering dalam menyusun rancangan anggaran biaya khususnya tenaga kerja meliputi anggaran dan realisasi tarif upah tenaga kerja langsung, jam kerja standar saat kegiatan produksi. Kemudian yang ketiga, hasil analisis menunjukkan selisih biaya tenaga kerja langsung PT Delta Jaya Engineering belum bisa dikatakan efisien dikarenakan terjadi penurunan pada tahun 2020 tidak dapat mencapai target yang ditentukan. Kemudian yang keempat, hasil perhitungan tarif upah menunjukkan tidak menguntungkan disebabkan Untuk selanjutnya, untuk pengaplikasikan perbandingan pada analisis ini bertujuan untuk mengetahui telah efektif ataupun tidak pencatatan anggaran tenaga kerja daripada PT Delta Jaya Engineer. Itu tujuannya pengendalian tenaga kerja untuk manajemen, mencapai efisien tenaga kerja, tercantum kompensasi pendapatan dan upah yang mencukupi, agar semua mutu produk yang dihasilkan telah terpenuhi standar dan bisa dicapai kualitas pelayanan yang memuaskan. Analisis selisih anggaran tenaga kerja langsung merupakan penyimpangan harga serta jumlah yang sebetulnya berlangsung dengan harga setara serta jumlah standar yang ditetapkan pada Juni Darwin 2016. Ada perbandingan selisih tarif upah. Tarif upah itu merupakan perbandingan anggaran disebabkan karena adanya selisih tarif upah yang dibayarkan dengan tarif upah standar. Di sini ada rumusnya, yaitu STU. STU itu selisih tarif upah langsung, yaitu TSS, yaitu tarif upah langsung per jam sesungguhnya dikali dengan jam kerja sesungguhnya. Sesudah itu baru dikurang dengan tarif upah langsung per jam standar dikali sama kas. Itu ada satu lagi, yaitu STU selisih tarif upah langsung. Tarif upah langsung per jam sesungguhnya dikurang dengan tarif upah langsung per jam standar baru dikali dengan kas.